tatkala Sumayyah disiksa oleh orang-orang Quraisy, dipaksa untuk kembali pada agama lamanya, sementara anaknya Amr bin Yasir diikat, kemudian menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Yasir ayahnya dibunuh terlebih dahulu, lalu kemudian Sumayyah disiksa. Tatkala disiksa, diminta mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka dia meludahi yang menyiksanya. Kemudian marahlah, lalu kemudian mengambil tongkat, menusukkan dari kemaluan Sumayyah sampai tembus kepada lehernya. Tatkala itu terjadi ya ayuhal ikhwah, maka Sumayyah berteriak lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menjanjikan pada Sumayyah, sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian. Apa jawab Sumayyah? Apa jawab Sumayyah? Sumayyah menjawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, surga ini sudah di depan mata saya. Apakah dia melihat surga? Dia tidak melihat surga karena matanya sama seperti kita. Akan tetapi ayoleh ikhwah, Sumayyah benar-benar meyakini perkataan Rasulullah. Karena bagi dia, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih nyata daripada kenyataan di depan mata. Sakit hilang, panas hilang, ragu hilang, karena ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berarti daripada semua itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tatkala kita menyampaikan pada seluruh umat bahwa perkataan Rasulullah pasti terjadi, apa yang mereka katakan kepada kita? Itu kan zaman dulu, mustahil, gila kamu, mau balik lagi ke zaman onta. Padahal itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih? Mendengarkan bahwa Rasulullah mengucapkan la tuftahan al-Qustantiniyyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Dan itu janji diucapkan Rasulullah jauh sebelum dia lahir, di saat Konstantinopel masih menjadi negara terkuat dan kota terkuat di dunia. Maka tatkala itu Rasulullah mengucapkan, Yahudi tertawa terbahak-bahak karena mereka mengira Rasulullah gila, Rasulullah majnun. Tapi Muhammad Al-Fatih termasuk golongan orang yang meyakini, mewariskan keyakinannya pada orang-orang di bawahnya, lalu kemudian membentuk dirinya menjadi pribadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik. 825 tahun 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji itu dari lisannya yang mulia, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Takbir. 825 tahun 825 tahun tidak berhenti percaya. 825 tahun terus meyakini bahwa Rasul tidak mungkin bohong. 825 tahun umat ini terus membangun kekuatan mengejar janji Rasulullah yang satu. Sementara terbentang di depan mata kita, terbentang di depan mata kita satu episode yang terakhir yang kita tunggu, satu episode yang terakhir yang Rasulullah janjikan kepada kita, satu episode terakhir yang merupakan sebuah penutup daripada hadis yang begitu indah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah takun, summa yarfa'u ila sya'ya rafa'aha, summa takunu khilafatun ala hajjin nubuwah, fa takunu masyaallah takun, summa yarfa'u ila sya'ya rafa'aha, summa takunu mulkan adzon, fa takunu masyaallah takun, summa yarfa'u ila sya'ya rafa'aha, summa takunu mulkan jabariyah, fa takunu masyaallah takun, summa yarfa'u ila sya'ya rafa'aha. Yang kelima, summa takunu khilafatan ala hajjin nubuwah. Takbir. Tatkala janji ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyampaikan akan ada masa kenabian di tengah-tengah kalian, dan masa kenabian itu akan lewat kalau Allah menginginkan. Kemudian datang masa kekhilafan yang Allah akan jaga sampai Allah mau mengangkatnya. Kemudian akan ada masa mulkan adon, pemimpin-pemimpin yang masih menggigit syariat, namun mereka berbuat zalim. Allah akan menjaga kalau Allah ingin, dan Allah akan mengangkatnya kalau Allah ingin. Lalu kemudian yang keempat akan datang mulkan jabariyah, pemimpin diktator, Bashar Assad, laknatullah alaihi, dan orang-orang yang semisalnya. Lalu Allah akan jaga dan Allah akan angkat kalau Allah inginkan. Dan kemudian yang kelima,
akan kembali lagi khilafah berlandaskan atas manhaj kenabian. Tatkala ini diucapkan Rasulullah, yang terjadi adalah baru satu episode. Takunu nubuwatu fikum, akan datang masa kenabian. Para sahabat melihat Nabi, para sahabat bersama Nabi. Di masa kita, episode ini tinggal yang terakhir. Episode tinggal yang terakhir. Maka LGBT merajalela. Anda paham sama sekali sekarang bahwa mereka benar-benar mentarget anak-anak muda agar anak-anak muda kehilangan atas Islamnya. Tapi tenang, Allah akan menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukai, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Maka tinggal yang terakhir, kebangkitan Islam. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar, terus berjuang, jangan menyerah, abaikan orang yang tidak percaya. Maka insya Allah kita akan melihat janji Rasulullah menjadi nyata di depan mata kita. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.